Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ulama takaraka wa takarahu kafirun wa qafala abdika wa tukrihil ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa ftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita
bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hamba yang dijadikan oleh Allah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu adalah hamba yang mendapatkan nikmat yang abadi dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang hamba yang berbuat maksiat kepada Allah, yang meninggalkan ibadah kepada Allah, itu sebenarnya menyiksa dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, membuat dirinya itu menyesal dunia dan akhirat. Kemaksiatan nikmatnya hanya sesaat, sebentar, akan tetapi menyesalnya selama-lamanya dunia dan akhirat. Nikmatnya sebentar, tapi celakanya selama-lamanya dunia dan akhirat. Maksiat itu nikmatnya hanya sesaat, akan tetapi ruginya itu dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Hamba yang benar-benar mendapatkan kenikmatan yang membuat dirinya bahagia dunia dan akhirat, yaitu ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qala wa minha sabbus sahabati. Kita melanjutkan kajian kita sampai kepada pembahasan yaitu kemaksiatan lisan. Apa saja kemaksiatan lisan? Ya, banyak disebutkan tentang kemaksiatan lisan. Ya, bahkan di dalam hadis dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang masuk ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Kebanyakan orang dilemparkan ke dalam api neraka karena ulah lisannya. Jadi lisan itu harus benar-benar dijaga. Telah kita kaji sebagiannya, lalu diantaranya adalah satu sahabat mencaci para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencaci orang muslim itu sudah haram hukumnya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabul muslimi fusuqun, bahwa mencaci orang muslim itu adalah perbuatan fasik. Jadi mencaci orang muslim itu adalah kefasikan, perbuatan yang haram, ya, apalagi mencaci sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Karena ada golongan, ya, yaitu di dalam golongan orang-orang yang Syiah itu suka mencaci para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dosanya lebih besar, ya. Wa syahadatuz zur, dan di antara kemaksiatan lisan adalah syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu, yaitu bersaksi dengan kesaksian yang bohong, yang berdusta. Itu termasuk daripada dosa besar, ya. Wal khulfu fil wa'di, dan diantaranya adalah al khulfu fil wa'di, melanggar janji. Ini semuanya adalah tanda-tanda orang munafik. Ya, jadi bersaksi dengan kesaksian yang palsu lalu melanggar janji, itu sifat orang munafik. Ya, orang yang benar-benar beriman itu, ya, tidak akan bersaksi dengan kesaksian yang dusta, yang palsu, dan tidak melanggar janji. Idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa, jika berjanji namun berniat untuk melanggar. Jadi berjanji lalu berniat untuk melanggar, itu
hukumnya haram, ya, termasuk daripada sifat munafik, kecuali kalau memang ada uzurnya, sudah berjanji namun ternyata ada halangan, itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya berniat untuk melanggar janjinya, itu baru sifat orang munafik. Ayatul munafik salatun, bahwa tanda orang munafik itu ada tiga. Haddatsa kadzaba, jika berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji melanggar janji. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat berkhianat. Wa matlul ghani, dan di antara kemaksiatan lisan adalah matlul ghani, yaitu menunda membayar hutang bagi orang yang mampu untuk membayar hutang. Jadi mampu untuk membayar hutang tapi ditunda-tunda, diakhirkan, itu termasuk daripada kemaksiatan lisan. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun, menunda pembayaran hutang termasuk perbuatan yang zalim, sama seperti berbuat zalim kepada orang lain, ya. Wasyatmu, dan mencaci memaki, wasabu, ya, walahnu, atau mengutuk, ya, mengutuk apapun, ya, itu hukumnya haram. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats sababan wa la la'anan, aku tidak diutus untuk mencaci atau mengutuk, ya, itu bukan akhlaknya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istihza'u bil muslim, dan merendahkan orang muslim, ya, termasuk daripada maksiat lisan, merendahkan, meremehkan orang muslim, ya, itu termasuk daripada kemaksiatan lisan. Ya, ini termasuk daripada sifat sombong. Ya, orang yang sombong itu adalah merendahkan orang lain, ya. Wa kullu kalamin mu'din lahu, dan semua ucapan perkataan yang menyakiti orang muslim, itu semuanya hukumnya haram, berdosa, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhibu 'ala Allahi wa 'ala rasulih, dan di antara kemaksiatan lisan itu berbohong, mengatasnamakan Allah dan mengatasnamakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbohong atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad, ya, itu lebih besar lagi dosanya. Ya, wadah wal fatilah, dan pengakuan yang palsu, mengaku dengan pengakuan yang palsu, berbohong termasuk daripada berbohong. Wa talaqul bid'i, dan di antara kemaksiatan lisan adalah menceraikan dengan cerai yang bid'i. Jadi menceraikan itu ada yang sunni, ada yang diperbolehkan, ada yang bid'i, ada yang melanggar, ya. Jadi menceraikan saja ada tata caranya. Nah, apa itu menceraikan yang bid'i? Menceraikan istrinya di masa haid, ya, itu hukumnya haram, ya. Menceraikan istri di masa haid itu hukumnya haram, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihar, dan di antara kemaksiatan lisan adalah al-bihar. Apa itu bihar? Menyamakan istrinya dengan ibunya, ya, menyamakan istrinya dengan ibunya. Dahulu di zaman jahiliyah, orang ketika ingin menceraikan istrinya itu menyamakan istrinya dengan ibunya dengan ucapan kamu seperti punggung ibuku, ya, itu di zaman jahiliyah dianggap menceraikan istri. Ketika datang Islam, ya, itu istilahnya tidak diakui dan juga tidak istilahnya
diterima tidak, ditolak juga tidak. Ya. Jadi orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya itu harus langsung diceraikan. Kalau seandainya tidak diceraikan maka harus mengeluarkan kafarat, ya, denda tebusan. Ya, apa itu? Wa fihi kafaratun in lam yutalliq ba'dahu fawran. Jika tidak diceraikan langsung harus mengeluarkan kafarat. Wa hiya, apa itu? Iku raqabatin mu'minah salimah, menceraikan seorang budak yang mukminah yang salimah. Dahulu ada budak harus membebaskan budak, ya. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu menceraikan budak, membebaskan budak, ya, seperti sekarang tidak ada budak, sama syahraini mutatabi'aini, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu karena sakit misalnya, akama sitina miskinan, sitina muda, memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1 mud, kurang lebih 600 gram, ya. Ya, jadi menyamakan istri dengan ibunya itu haram, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya memanggil istri dengan ucapan ibu atau mama misalnya itu tidak dianjurkan, ya, kecuali untuk di hadapan anak, mendidik anak agar memanggil ibunya, ya. Makanya suaminya juga memanggil dengan ibu atau mama untuk sebagai didikan kepada anak, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya menjadi kebiasaan panggil istrinya dengan ucapan ibu atau mama, ya, ini khawatirnya menyamakan dengan ibunya sendiri. Istri itu bukan ibu, ya, bukan ibu kita, bukan mama kita. Istri adalah istrinya. Jadi tidak dianjurkan memanggil istri dengan sebutan ibunya atau mamanya. Ya, yang sebaiknya memanggil istri itu ya dengan istri atau istriku misalnya, atau sayangku misalnya, atau dengan pujian. Dahulu Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya dengan pujian, ya Umairah, wahai, memanggil kepada Siti Aisyah dengan bunga mawar, wahai bunga mawar, ya. Jadi tidak dipanggil dengan ucapan ibu atau mama, ya. Wa minha al-lahnu, dan diantara kemaksiatan lisan adalah al-lahnu, yaitu keliru di dalam bacaan Al-Quran, fil Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran tidak benar, tajwidnya hukumnya haram kalau tidak belajar ilmu tajwid, ya. Kalau belajar ilmu tajwid berusaha namun masih ada salahnya, masih dimaafkan. Tapi kalau tidak belajar ilmu tajwid, baca Al-Quran salah tajwidnya, itu hukumnya haram. Nah, itu namanya al-lahnu, keliru di dalam bacaan, di dalam Al-Quran. Wa illam yukhilla bil makna, walaupun tidak merubah makna. Wa su'alu li ghaniyin bimalin aw irfatin, dan di antara kemaksiatan lisan adalah meminta-minta, ya, meminta-minta kepada orang lain. Li ghaniyin, bagi orang yang tercukupi dengan harta, punya harta, tercukupi, meminta-minta, itu hukumnya haram. Atau tercukupi dengan bisa bekerja, ya, bisa bekerja tapi tidak bekerja, minta-minta, itu hukumnya haram, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahillul mas'alatu likulli ghaniyin likulli dhimratin sawi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal meminta-minta bagi orang yang masih kuat untuk bekerja, ya, enggak bekerja meminta-minta, itu hukumnya haram. Dalam hadis yang lain, meminta-minta sama seperti meminta api neraka. Memakan dari hasil meminta-minta sama seperti memakan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa
nadru bi qasdi ihramil warith, dan di antara kemaksiatan lisan adalah nazar dengan niat mencegah ahli waris. Ya, misalnya ingin memberi kepada salah satu anaknya dengan bagian yang lebih besar, lalu dengan cara nazar. Ya, karena memberi salah satu ahli waris dengan bagian yang tidak sama atau lebih besar, kalau sama-sama laki misalnya atau sama-sama wanita, itu enggak sah. Ya, kecuali kalau seandainya dinazarkan, karena ketika orang meninggal yang harus dikeluarkan itu adalah ya hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nazarnya harus dikeluarkan. Lalu kalau seandainya nazar, misalnya saya nazar memberikan kepada anak saya yang bungsu ya sekian ya, itu hukumnya haram. Walaupun sah nazarnya, tapi hukumnya haram ya, karena dengan niat mencegah ahli waris ya, yang lain. Ya, sebaiknya warisan itu dibagikan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hukumnya Allah ya, yang membuat adalah Allah. Sebaik-baiknya hukum adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggak yakin bahwa hukum Allah itu baik ya, maka sama seperti enggak yakin bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itu baik ya, sama seperti berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lebih baik dari Allah, lebih pintar dari Allah ya. Ya, karena hukum Allah itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hukum warisan itu dibagi dengan cara apa yang telah diatur oleh ya, sebab Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum sesuai dengan hukumnya Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir, kata Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul wasiyati bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu, dan meninggalkan wasiat bagi orang yang meninggal lalu tidak meninggalkan wasiat padahal punya hutang. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya, itu harus meninggalkan wasiat. Jadi meninggalkan wasiat itu kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib kalau seandainya punya amanah, punya hutang. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya, harus meninggalkan wasiat. Sebab ini hutang ya, amanah yang harus dikembalikan ya. Akan tetapi kalau seandainya nggak punya hutang, nggak punya amanah, tanggung jawab, meninggalkan wasiat hukumnya sunnah ya. Meninggalkan wasiat hukumnya sunnah ya. Ini yang banyak dilalaikan sekarang ini. Dalam riwayat bahwa orang yang meninggalnya lalu tidak meninggalkan wasiat, di alam barzahnya tidak bisa berbicara, di alam barzahnya tidak bisa bertemu dengan orang lain, tidak bisa berkunjung silaturahmi kepada para wali, kepada orang-orang soleh, kepada keluarganya ya, tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalnya lalu ada wasiat, meninggalkan wasiat, di alam barzahnya bisa berbicara, bertemu dengan orang lain ya, bertemu dengan orang-orang beriman, orang soleh, para wali ya, bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengaruhnya sangat besar ya, yang banyak dilalaikan sekarang ini oleh orang-orang muslim ya. Wasiat apapun ya, kalau nggak punya hutang, nggak punya amanat, maka meninggalkan wasiat. Misalnya saya wasiati ya, ditulis saya
mewasiati kepada anak-anak saya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat berjamaah misalnya, dibagi warisan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ya apapun ya sekiranya anjuran-anjuran untuk ibadah kepada Allah atau untuk berbuat baik. Ini sangat berpengaruh di alam barzahnya, itu bisa berbicara, bisa berkunjung satu sama lain. Jadi wasiat ya. Wal intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawali, di antara kemaksiatan lisan menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya, menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya. Marqun man nasaba ila ghairi abihi, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlaknat, terkutuk bagi orang yang menisbatkan kepada selain ayahnya, ya, itu dikutuk oleh Allah. Baik menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, ya, bukan anaknya si fulan, ngakunya anaknya si fulan, bukan keturunan si fulan, ngakunya keturunan si fulan, itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga menisbatkan orang lain kepada bukan ayahnya, ya, ya, menuduh si fulan bukan ayahnya si fulan, ya, menuduh si fulan bukan keturunan fulan, bahaya, itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini adalah di antara kemaksiatan lisan. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.